Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita,
Saatnya kita bersaat teduh bahwa Yesuslah Juru Selamat kita. Kita telah menikmati kasih-Nya sepanjang tahun 2021. Dan kita telah menginjak tahun 2022 ini, melangkah dengan iman bersama dengan Yesus. Tuhan, tolong kami senantiasa, kiranya di tahun 2022 ini kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan tuntunan dalam kehidupan kami, sebab di luar daripada Tuhan kami bukan siapa-siapa, tetapi kami mau tinggal di dalam Tuhan sepanjang tahun ini, supaya kehidupan kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya kami mau menyempurnakan ibadah kami pada malam hari ini lewat firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang tertanam dalam hati kami yang paling subur, sehingga ia dapat berakar, ia dapat bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan ketenangan bagi kami pada malam hari ini. Pikiran kami, hati kami tertuju kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, sama-sama kami diberkati, baik menyampaikannya maupun kami yang mendengarkannya. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang berasal daripada Allah surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Saya akan bacakan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun daripada tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu berdasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar tentang people with vision. People adalah manusia atau orang yang punya visi. Sekali lagi, bangsa kita telah menjadi bagian dari 20
G20, grup 20, yaitu termasuk dalam negara-negara yang berkembang. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia termasuk dalam negara yang berkembang, sehingga Indonesia pada tahun 2022 ini akan diangkat menjadi tuan rumah, ya, untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada secara nasional maupun internasional. Jadi doakan bangsa kita mempunyai visi yang besar untuk membangun bangsa ini. Jadi bukan sekedar bangsa yang diam-diam tetapi tidak ada hasil, tetapi sekarang bangsa kita mempunyai visi yang paling besar. Lalu Amerika mempunyai visi yang begitu supaya mereka tetap diakui sebagai negara adidaya. Sekarang Cina menjadi negara yang harus diakui bahwa mereka menjadi pengaruh bagi keunggulan global dunia saat ini. Cina, kita harus akui bahwa keunggulan Cina sudah naik di atas rata-rata. Termasuk Amerika harus mengalah kepada Cina, karena berbagai macam alat yang dikembangkan oleh Cina, bahkan mereka membuat matahari buatan. Wow. Ya, kita belajar people with vision. Sama-sama katakan people with vision. Oke, saya mau menjelaskan sedikit. Bisa slide berikutnya, bahwa kisah Yakub ini adalah seorang yang sudah menipu 2 kali. Ya, pertama dia menipu kakaknya Esau, yaitu soal kacang. Ya, soal kacang, dan dia harus mengambil hak kesulungan kakaknya. Jadi Yakub menjadi yang sulung di antara kakaknya. Yang kedua adalah ketika ayahnya sudah mulai meninggal, yaitu siapa namanya? Ishak. Ayahnya Ishak sudah mulai meninggal, lalu Ishak hendak mau memberkati Esau. Yakub itu diproses begitu berat dalam kehidupan. Ya, Esau yang suka berburu, tiba-tiba dia pulang, lalu Yakub sudah diberkati oleh ayahnya yang bernama Ishak. Lalu Esau begitu panas hatinya. Ya, ia juga menimbulkan kemarahan Esau. Ini Yakub. Lalu berikutnya Esau menaruh dendam terhadap Yakub, berniat membunuh Yakub. Padahal ini saudara, 2 bersaudara. Ya, tetapi karena kegeraman, ya karena kesalahan Yakub membuat Esau begitu marah sama Yakub, sehingga hal ini tidak dapat digugat. Karena kenapa? Yakub itu harus menjadi yang sulung di antara saudaranya. Itu firman Tuhan dalam Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 26 kalau kita baca. Itu janji Tuhan. Yang waktu sedang dalam kandungan itu belum keluar, tapi sudah ada janji Tuhan kepada Ishak melalui istrinya. Jadi berikutnya Yakub pergi ke Haran, yaitu Mesopotamia Utara. Nanti ini tempatnya, coba diklik. Nah, kurang lebih seperti ini Mesopotamia atau Haran. Ya, ini di sebelah Mesopotamia Utara. Kurang lebih seperti ini kota Haran itu. Yaitu banyak tempat-tempat yang bersejarah. Sekarang sudah ramai, ya, banyak pengunjung dan itu lihat ada yang jualan di sana. Ya, kita coba lihat peta ini. Ya, next. Nah, di situ dia harus berangkat dari Berseba. Jadi dari Berseba Yakub harus pergi ke mana? Ke Haran. Jadi dari Berseba pergi ke Haran. Tetapi sebelum Yakub sampai ke tempat di mana ibunya menyuruh dia pergi, dia harus berhenti di suatu malam di tempat yang berbeda, yaitu bernama Betel. Coba slide berikutnya. Ya, ini Berseba. Ini Berseba, lalu berikutnya. Ini Berseba berikutnya. Nah, coba klik. Dia nanti tanda merah nih. Dari Berseba pergi ke Betel itu ada sekitar 131 km. Dia harus menempuh jalan yang jauh. Ini kita ingat ya, nanti kita akan masuk dalam materi. Ya, lihatlah perjalanan yang ditempuh oleh Yakub begitu jauh. Lalu berikutnya, ya, 131 km dia harus menempuh dari Berseba menuju Betel. Bukan perjalanan yang pendek, tetapi perjalanan yang sangat jauh. Kemungkinan besar kalau di zaman dahulu itu memakai unta, kalau enggak keledai. Ya, mereka harus pergi ke satu tempat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yakub pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Sebelum menuju ke kota Haran, dia harus berhenti dan bermalam di Betel. Dan di sana Yakub menerima firman Tuhan.
Dia mengalami penglihatan dalam mimpinya, ya, dia melihat ada malaikat turun naik, ya, ke surga dan di bumi, dan ada Tuhan di sana. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Wow, luar biasa. Yakub menerima kepeneguhan dalam perjalanannya menuju ke Haran. Berikutnya kita akan lihat, ini kota Betel yang sekarang seperti ini kurang lebih sekarang sudah mulai. Kalau dulu mungkin masih dalam keadaan padang gurun dan lain sebagainya. Oke, next. Lihat, dari perjalanan dari Berseba, ya, Berseba itu menuju ke Haran. Coba next. Itu menempuh jarak 1064 km. Bayangkan, ini bukan perjalanan yang sangat pendek, tetapi perjalanan yang sangat jauh yang harus ditempuh oleh Yakub dalam perjalanan hidupnya. Oke, jadi apa kaitannya dengan people with vision? Orang yang punya visi. Padahal setelah ibunya menyuruh dia pergi ke suatu tempat, dia belum menerima apa-apa. Lihat pekerjaan Tuhan. Makanya saya bilang gini, next, kenapa penting khotbah tentang visi? Ya, seperti visi gereja kita di tahun 2022. Nanti kita akan masuk di sana. Kenapa penting khotbah tentang visi? Firman Tuhan berkata dalam Amsal 29 ayat 18, ya, ini bahasa Inggrisnya jelas ya. Where there is no vision, the people perish. Jika tidak ada visi, maka apa? Liarlah rakyat. Jika tidak ada visi, kalau dalam bahasa Indonesia sekarang ini, jika tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Ini jelas sekali. Berarti visi ini penting untuk dikhotbahkan, penting untuk disampaikan kepada jemaat, penting untuk kita lakukan, penting kita punya visi, penting kita punya tujuan ke depan. Karena kenapa? Kalau kita tidak punya visi, maka liar. Kita yang liar, komunitas kita liar, gereja kita liar, ya, tidak ada visi apa-apa, maka kita menjadi liar. Tetapi kalau kita punya visi, maka apa yang kelihatannya besar, tetapi fokus kita tetap ke depan melihat. Jadi visi perlu untuk dikhotbah. Next. Sekarang kita lihat apa karakteristik visi yang benar. Yang pertama adalah visi datangnya daripada Tuhan. Seperti bagaimana doa dulu. Jadi apa visi tahun 2022? Ternyata Tuhan bicara, ya, melalui doa, melalui pergumulan, melalui penyembahan, yaitu hendaklah kamu sempurna. Visi Yakub datang daripada Tuhan melalui mimpi. Jadi visi itu bukan obsesi. Obsesi itu adalah dibuat-buat, ya, melebih-lebihkan. Tetapi visi itu pasti jelas datangnya daripada Tuhan. Hari ini kita bicara tentang firman Tuhan. Kalau visi yang benar itu adalah datangnya pasti daripada Tuhan. True vision imparted by God. Visi yang benar datang daripada Tuhan. Impartasinya itu pasti dari Tuhan. Kita lihat di ayat 12-13. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, I am God. Akulah Allah Abraham, nenek moyangmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi visi itu datangnya daripada Tuhan. Jelas. One. Yang kedua, visi itu akan ketahui kalau ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi komunikasi itu penting kalau kita mau berjalan di dalam visi. Ya, kalau tidak ada komunikasi dengan Tuhan, maka jangan berkata bahwa saya punya visi, tetapi tidak pernah ada komunikasi dengan Tuhan. Halo, menjadi sia-sia dan kosong. Takutnya kita berjalan dalam visinya, bukan dalam visinya Tuhan, tetapi visinya kita. Halo, kalau kita banyak komunikasi dengan Tuhan, entah melalui doa-doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, ya, melalui ibadah-ibadah kita dengan Tuhan, ya, itu pasti meneguhkan visi yang datang daripada Tuhan. Pertanyaan pertama tadi, bedakan visi, ya, dan obsesi. Ya, yang kedua itu visi akan pasti ketahuan kalau ada komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah visi itu akan ketahuan
jika ada pemberitahuan sebelumnya daripada Tuhan. Jadi Yakub tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan menuntunnya dalam visi itu. Kita akan lihat ya pelan-pelan ya. Pertama, karakteristik visi yang benar. Yang pertama adalah true vision imparted by God. Impartasinya Tuhan. Pasti bukan impartasinya saya, bukan impartasinya Pak Gem, ya, bukan impartasinya Pak Tri, tetapi impartasinya datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memiliki merancang tujuan-tujuan ke depan. Ada banyak orang merancang visi misi dalam perusahaannya, visi misi dalam gereja, visi misi dalam komunitas, visi misi dalam organisasi apapun. Tetapi jika tidak ada komunikasi dengan Tuhan, percayalah visi itu hanya sekedar visi. Kita akan lihat berikutnya. Visi atau karakteristik visi yang benar yang kedua. Berikutnya, satu persatu aja ya. Nah, satu. Yang kedua adalah true vision grow through suffering. Suffering itu penderitaan atau tantangan, ya. Jadi visi itu akan bertumbuh ketika kita hidup dalam penderitaan. Yakub yang anak mama saja berbantal batu. Ingat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yakub ini anak kesayangan mamanya, anak yang disayang oleh mamanya. Tetapi ketika dia berjalan dalam visinya Tuhan, dia harus berbantalkan batu yang keras, bukan batu yang seperti boneka, tetapi batu yang keras. Dia harus mengambil batu itu menjadi bantalnya. Dalam kita mengerjakan visi, ya, dalam kita berjalan dalam visinya, kita harus bertumbuh melalui penderitaan yang akan kita lewati. Jadi kalau kita tidak siap hidup atau tidak siap berjalan dalam penderitaan, dalam kesulitan, maka jangan-jangan visi kita tidak akan berhasil. Kenapa? Karena visi yang kita bangun begitu besar, tetapi kita tidak mau hidup dalam proses. Amin. Mau hidup dalam proses? Mau berbantalkan batu? Haleluya. Yang berikutnya adalah jangan bersungut-sungut lewat penderitaan. Kalau mungkin Yakub bersungut-sungut lewat penderitaan, maka dia akan pulang ke Berseba kepada orang tuanya. Dia akan pulang kepada orang tuanya dan dia tidak akan mendapat visi ini. Karena saya kasih tahu ya, visinya Yakub ini, dia akan pergi ke Haran, ke rumah pamannya. Ya, dia harus mengambil seorang istri di sana, walaupun nanti dapat dua. Dalam penderitaan ada 3 hal yang kita harus lewati. Pertama, discomfort. Memang kita tidak nyaman dalam penderitaan. Banyak di antara kita yang mengalami ini. Saya, Bapak Ibu pasti pernah mengalami ini. Kalau kita punya visi, lalu ada hal-hal apa saja yang membuat kita tidak nyaman. Ya, ada saja godaannya. Seperti tadi Pak Hari bilang, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada saja godaannya, ada saja tantangannya. Tetapi kalau kita terlena dengan hal-hal seperti ini, maka visi kita tidak akan maju, tidak akan berjalan. Lalu yang kedua adalah difficult. Ini salah ya, cool harusnya ya, bacanya difficult. Itu sulit. Memang dalam penderitaan kita, ya, dalam penderitaan ini, kalau kita mau bertumbuh, kita harus melewati masa-masa sulit. Ya, kita harus melewati masa sulit. Yang berikutnya adalah hard, tidak enak. Ada hal-hal yang tidak enak yang harus kita lewati dalam membangun visi, dalam menjalani visi. Jadi visi yang benar, yang kedua tadi adalah true vision grow, bertumbuh di dalam penderitaan. Ya, di dalam tantangan inilah kita tahu bahwa benar gak kita mau gak berjalan dalam visi yang akan kita tempuh ke depan, yang akan kita capai ke depan. Kalau tidak siap, maka kita harus kembali ke tempatnya semula, ke zona nyaman kita. Yakub tidak mau seperti itu. Yakub tetap berjalan walaupun dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak enak. Yakub tetap berjalan. Yakub tetap melangkah. Apa alasannya? Berikutnya, alasannya adalah karena janji Tuhan dalam ayat 15. Jangan terlalu baper. Karena gini, firman Tuhan berkata ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau.
kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini sudah meneguhkan Yakub. Kalau dia mungkin tidak mau hidup di dalam proses ini, wah, padahal sudah Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berjalan dan hidup di dalam visi, ya, lewat penderitaan apapun, ingat ada janji Tuhan yang melindungi kita, ada firman Tuhan yang meneguhkan kita, ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya dan saudara semuanya, kita pasti ditolong oleh Tuhan melewati tahun 2022 ini. Sekalipun banyak yang mengatakan bahwa di tahun 2022 akan banyak goncang yang terjadi, termasuk di Indonesia, tetapi kita lebih percaya firman Tuhan, ya. Orang yang berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Yang berharap kepada Tuhan. Dan Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka terbang seperti Raja Wali yang naik terbang melewati badai. Sekarang kita mau hidup di dalam proses ini. Kalau Yesaya mau ngambil satu ilustrasi tentang burung Raja Wali saja, saya pernah katakan bahwa burung Raja Wali itu adalah burung yang mempunyai proses dalam kehidupannya. Masa kehidupannya selama 70 tahun, tetapi di masa 40 tahun dia harus mengalami proses dalam hidupnya. Dia punya dua pilihan. Kalau pilihannya mau hidup panjang, maka prosesnya adalah kurang lebih 5 bulan. Maka kalau dia mau umur pendek, maka burung Raja Wali ini harus berhenti dan dia harus menyerah dengan ketebalan bulu-bulunya. Kuku-kukunya sudah mulai panjang dan melengkung, paruhnya sudah melengkung dan menyusahkan dia untuk makan. Tetapi kalau dia mau hidup 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, maka dia harus melewati proses. Ya, prosesnya adalah dia harus mematuk paruhnya itu ke batu-batu yang keras, ke batu-batu yang keras, sehingga paruhnya itu menjadi rusak, menjadi tumbuh kembali. Dia harus menunggu paruhnya itu tumbuh kembali menjadi panjang, lalu dia harus mematok kuku-kukunya yang sudah mulai panjang. Ketika kukunya sudah mulai panjang, ya, burung Raja Wali harus mencabut bulu-bulunya yang sudah mulai tebal, untuk yang menyusahkan dia terbang tinggi untuk menerkam mangsanya. Tetapi lihatlah, ketika dia mampu melewati proses selama ini, ya, untuk hidup selama 30 tahun lagi, maka dia memperoleh kekuatan yang baru. Jelas bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang diberikan kekuatan baru. Maka burung Raja Wali itu seperti menantikan sesuatu, kekuatan yang baru. Ketika sudah diperbaharui kekuatannya, dan dia akan terbang melewati badai yang menghantam kehidupannya. Maka Yakub juga demikian. Ketika dia hidup di dalam proses ini, ya, di dalam penderitaan ini, di dalam ketidaknyamanan ini, ya, dalam hal yang tidak enak ini, maka firman Tuhan datang kepada Yakub, aku akan menyertai engkau, dan tanah yang engkau injak hari ini akan kuberikan kepadamu. Wow, satu kebanggaan bagi Yakub untuk menjalani visinya ke depan. Halo. Kalau ada firman Tuhan bersama dengan kita, maka rencana-rencana kita ke depan, tujuan-tujuan kita ke depan, visi kita ke depan, Tuhan pasti tolong kita. Asalkan kita jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Sebab orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan manusia, dikutuk Tuhan. Amin. Harus mengandalkan Tuhan. Ada satu hubungan yang erat kepada Tuhan, ya. Artinya apa? Ketika ada hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, penyembahan yang dinamis bersama dengan Tuhan, maka visi itu akan menjadi jelas. Wah, Yakub begitu bangga bersama dengan Tuhan. Ya, mestinya kita juga harus bangga bersama dengan Tuhan. Ya, kalau hidup kita itu hidup dalam penyembahan, hidup di dalam ibadah kita kepada Tuhan di tahun 2022 ini, ya. Ayo kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Penyembahan kita yang dinamis dengan Tuhan. Penyembahan dinamis adalah penyembahan yang terus menerus terjadi, ya, bukan putus. Dengan jangan putus lalu lanjut lagi, putus lagi, lanjut lagi. Di tahun 2022 ini kita punya komitmen bersama dengan Tuhan.
Kalau kita mau hidup dalam visi kita, dalam rencana kita, dalam tujuan kita ke depan, bangun ini, realisasikan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau merealisasikan hubungan dengan Tuhan, melalui apa? Melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Saya akan bacakan ayat 21 dan 22 supaya meneguhkan firman ini. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22 terakhir, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tadi ada kesaksian tentang perpuluhan. Saya gak disuruh bagian untuk khotbah tentang persepuluhan, tetapi ini firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Kalau kita hidup dalam penyembahan, ada komitmen, ada satu komitmen yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah melalui persembahan kita. Realisasikan hubungan kita dengan Tuhan melalui penyembahan kita. Halo, visi, karakter visi yang benar itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Penyembahan yang terbaik berikan kepada Tuhan. Memang kadang-kadang dalam penyembahan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya kadang-kadang tidak ada yang melihat. Tetapi Tuhan tahu. Firman Tuhan dalam Matius berkata, Tuhan tahu dari tempat yang tersembunyi kau berada. Jadi penyembahan itu bukan sesuatu yang harus dilihat orang lain, bukan sesuatu yang harus dipuji oleh sama, bukan sesuatu yang harus dipuji oleh gembala kita, bukan itu. Tetapi this is my person, pribadi, intimasi dengan Tuhan. True vision, realization by the dynamism of the divine worship. Yang pertama, berikutnya Anggun, penyembahan yang dinamis membawa visi. Ini penyembahan yang dinamis itu pasti membawa visi, meneguhkan visi. Saya yakin Pak Gembala nggak sembarangan ngasih visi, ya. Ada satu penyembahan yang terus mungkin bertanya lagi, Tuhan benar nggak? Ini visi yang Tuhan berikan, benar nggak? Baru ketika ada peneguhan itu, datanglah visi. Jadi bukan sembarangan visi, tetapi rencana-rencana kita, tujuan-tujuan kita datangnya daripada Tuhan melalui penyembahan, melalui hubungan dengan Tuhan. Berikutnya, no mesbah, no vision true. Tanpa mesbah tidak ada visi yang benar. Taruh dalam hati kita, Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, ya. Tanpa mesbah, tanpa penyembahan, jangan berharap ada visi yang benar. Tetapi ketika ada mesbah di hadapan Tuhan, mesbah kita itu kita bisa bangun dalam keluarga, dalam persekutuan kita, mungkin dalam komunitas kita, dalam organisasi kita, ya. Kalau nggak ada mesbah di situ, ya visi itu akan menjadi sia-sia. Bangunlah mesbah, maka akan ada visi yang benar datangnya daripada Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. True vision realization by the dynamism of the divine worship. Ya. Visi yang benar itu terrealisasi dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Pertama, penyembahan yang dinamis membawa visi. Yang kedua, no mesbah, no vision true. Ya, tanpa mesbah tidak ada visi yang benar. Berikutnya, oleh sebab itu visi atau penyembahan dimulai dari kesadaran kita. Kalau kita punya visi pribadi, kita punya keinginan pribadi ke depan ini saya harus menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih unggul daripada yang lain. Siapa tadi yang kesaksian? Pak Gem punya kerinduan ke depan, Pak Hari punya kerinduan ke depan tadi, supaya mamanya, adik-adiknya semuanya supaya dibawa kepada Tuhan. Ya, itu kerinduan kita kepada Tuhan. Itu datangnya dari sini, Pak. Karena penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin Pak Hari bukan sembarangan untuk membawa kepada Yesus, tetapi itu karena ada hubungan dengan Tuhan yang erat, sehingga berani membawa kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, worship dimulai dari kesadaran. Sadarlah kita bahwa hari ini aku butuh Tuhan. Saya tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Saya sering bilang gini sama anak-anak muda, jika kita itu di dalam Tuhan,
Saya mulai dari di luar. Jika kita itu di luar daripada Tuhan, kita mungkin bisa berbuat sesuatu yang paling banyak itu di luar Tuhan, tapi kita tidak menghasilkan buah apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita itu tinggal di dalam Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal dan kita berbuah di hadapan Tuhan. Karena kita melekat kepada pokok. Kalau kita di luar daripada Tuhan, mungkin orang bisa melihat kenyataan dalam kehidupan kita. Oh, orang itu berbuat banyak, orang itu begitu hebat, orang itu begitu banyak dilakukan, begitu baik, tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam pokok itu, maka kita sebagai ranting-rantingnya, kita menghasilkan buah yang banyak. Manakah yang lebih berharga? Kita berbuat banyak atau kita menghasilkan buah? Saya rasa pohon yang menghasilkan buah adalah pohon yang dinanti-nantikan oleh pemiliknya. Tetapi pohon yang tidak menghasilkan buah adalah pohon yang hendak mau ditebang oleh pemiliknya. Hendaklah kita berbuah, tetapi bukan hanya sekedar berbuah. Kalau kita berbuah, maka kita menjadi berkat. Sekalipun kita sakit kadang-kadang kalau kita berbuah, karena pohon yang berbuah seringkali dilempari orang untuk mendapatkan buahnya. Benar? Benar? Amin. Orang yang pohon yang berbuah seringkali mendapat kesakitan, langsung mengeluarkan getahnya untuk bisa menjadi berkat bagi orang. Kita sering dilempari. Kita sering lihat pohon mangga itu berbuah, waduh, orang lewat lempar supaya jatuh dan dinikmati. Maka kita itu benar-benar memang harus sudah siap. Ya, kita berbuah pun kita juga harus sudah siap sakit. Kita juga harus sudah siap sakit, baru bisa menjadi berkat bagi orang. Haleluya. Malam hari ini, ayo next. Kerinduan kita di tahun 2022 apa saja? Pelayanan lebih sungguh lagi. S2. Kita harus lebih sungguh lagi dalam pelayanan kita di tahun 2022. Sebenarnya kita tidak usah bergantung dengan tahun berganti tahun dalam kesungguhan kita melayani Tuhan. Tetapi ini memotivasi kita, mendorong kita bahwa di awal tahun ini kita mau lebih sungguh lagi dalam pelayanan kita. Amin. Pekerjaan mungkin diberkati, itu kerinduan-kerinduan kita. Pekerjaan diberkati Tuhan, ya. Keluarga diberkati oleh Tuhan, ya. Diberkati dalam kesehatan. Semua kerinduan orang itu sama pada dasarnya, ya. Diberkati dalam finansial. Apalagi dagangannya laris, yang sebagai penjual, sebagai pedagang, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang kita rindukan di tahun 2022 ini. Tetapi semuanya itu saya katakan kepada Bapak Ibu, itu datangnya ketika yang pertama tadi kita mempunyai apa? Visi. Visi itu datangnya daripada Tuhan. Itu datangnya ketika visi itu datang daripada Tuhan. Yang kedua, dalam penderitaan, itu datangnya dari sana. Kalau kita mau pelayanan kita lebih sungguh, kita harus sudah siap. Yang ketiga adalah realisasi kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ayo kita saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saya mau bacakan yang terakhir, gini. Next, Anggun. Refleksi iman kita pada malam hari ini. Yang pertama, visi apa yang ada dalam hati kita saat ini? Ya, ada yang rindu anaknya bisa sekolah di luar negeri, ya. Ada yang rindu supaya kesehatannya dipulihkan. Ada yang rindu supaya pelayanannya lebih sungguh lagi dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, kita akan lihat. Pastikan visi itu berasal daripada Tuhan. Amin. Pastikan visi itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua, tekuni visi itu sampai melewati banyak berbatuan yang keras, seperti Yakub berbentangkan batu. Karena visi tidak datang tidak berjalan dengan begitu mulus, tetapi ada satu proses yang harus kita lewati. Ya, kalaupun Tuhan izinkan kita berjalan melewati berbatuan yang keras seperti Yakub, Tuhan sudah sediakan apa yang terbaik bagi kita. Berikutnya, refleksi iman yang ketiga adalah bawa visi itu
di dalam penyembahan atau intimasi dengan Tuhan secara dinamis. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus tidak terbatas berbicara bagi setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, banyak visi misi yang sudah kami rancangkan di tahun 2022 ini. Tuhan, biarlah visi itu Engkau sendiri yang menemukannya dalam hati kami. Banyak hal yang harus kami perbuat Tuhan, tetapi kami tidak punya daya apa-apa jika bukan karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, kekuatan kami melewati tahun ini supaya kehidupan kami terus diperbaharui di dalam Engkau. Apapun juga Tuhan yang akan kami lakukan, yang akan kami tempuh di masa depan kami, baik untuk gereja kami, baik untuk pekerjaan, baik untuk anak-anak dan lain sebagainya, yang apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, biarlah semuanya itu datang dari penyembahan kami yang terbaik daripada Tuhan, supaya kami tidak hendak berjalan dalam kekuatan kami, tetapi kami mau berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang tak terbatas, Engkau yang tak terbatas, Engkau tak terbatas. Haleluya, 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 haleluya.
Kami memperoleh kekuatan yang baru ketika kami menanti-nantikan Tuhan. Kami mau melewati badai ini Tuhan. Kami mau melewati badai ini, terbang bersama dengan Tuhan. Terima kasih